Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai persoalan atau metode di dalam transportasi. Dalam metode transportasi ini kita gunakan untuk menyelesaikan distribusi barang ya, yang ada di dalam suatu industri. Nah, kita ambil contoh apabila misalnya suatu perusahaan ingin mengatur produk yang dihasilkan akan dikirimkan ke gudang mana atau akan disimpan di gudang mana. Karena di dalam hal tersebut ada beberapa yang menjadi pembatas, yaitu berapa produksinya, yang kedua berapa kondisi gudangnya atau kapasitas gudangnya. Kemudian kita lihatnya ilustrasinya ketika ada dua pabrik ya, P1 dan P2 serta pabrik ketiga ini P3 ya, ini memproduksi masing-masing suatu produk ya. Misalnya produk A1, A2 ya, dan A3. Kemudian ini ada 3 gudang juga, gudang 1, 2, dan 3. Nah, untuk menyelesaikan persoalan transportasi ini, kita lihat bahwa sebenarnya ya, pabrik 1 dia memiliki akses untuk produknya untuk disimpan di gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Pabrik 2 juga memiliki akses ke gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Begitu juga dengan pabrik 3 ya, memiliki akses ke gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Hanya saja memang nanti jumlah produksinya di pabrik masing-masing berbeda, kemudian kapasitas gudang juga akan berbeda. Nah, kita bisa menyelesaikan metode transportasi ini ya, bisa menggunakan yang pertama adalah metode Northwest Corner NWC atau pojok ya, kiri atas ya, ke pojok kanan bawah. Kemudian yang kedua metode biaya terkecil. Kita melihat biaya terkecil dulu mana yang lebih efisien dari metode NWC ini ya. Baru kita lihat optimalisasinya. Nah, untuk optimalisasi kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode stepping stone ya, atau batu loncatan. Yang kedua metode MODI atau modified distribution method. Ya, kita contohkan dulu yang bagaimana itu NWC ya. Nah, kita punya persoalan ini ya. Ada 3 pabrik ya, pabrik 1, 2, 3 atau BHP dan gudang ya. Nah, gudang memiliki kebutuhan gudang atau kapasitas gudang ini 50 ya. Gudang A ini 50, gudang B ini 110 dan gudang C ini 40 ya. Totalnya 200. Sementara pabrik W ini memiliki kapasitas 90, pabrik H 60 dan pabrik P ini 50. Nah, RP di dalam kotak-kotak ya. Ini adalah rupiah biaya untuk distribusi atau transportasi dari pabrik ke
gudang. Ya, ini saya contohkan dari pabrik W ke gudang A ini biayanya berapa? Rp20. Pabrik H ke pabrik A ini ke gudang A ini berapa? Rp15. Pabrik B ke gudang A ini Rp25. Nah, ini karena apa? Bisa jadi karena adanya perbedaan jarak. Nah, ini adalah biaya-biaya yang muncul ya. Sehingga sebenarnya kita ingin mengoptimalisasi ya biaya mana yang mungkin paling kecil ketika kita mengirimkan barang ini ke masing-masing gudang atau gudang ABC ini, yang ketiga gudang ini. Kira-kira mana biaya yang paling kecil? Oke, tetapi yang pertama pengenalannya kita akan menggunakan metode NWC tadi atau North West Corner atau dari kiri pojok kiri atas ke kanan bawah ya. Nah, pertama kita membuat tabel seperti ini ya. Tabel seperti ini kotak ini dengan kolom-kolom seperti ini. Kemudian biaya rupiahnya kita masukkan ke dalam kotak kecil pojok ini 20, 5, 8, 15, 20, 10 ya, 25, 10, 19 ini adalah biaya yang dicantumkan. Nah, kalau kita dari pojok kanan pojok kiri atas ke kanan bawah ini kita langsung isi ya. Misalnya pabrik B, pabrik W memiliki kapasitas berapa? Oh, kapasitas 90 ya. Nah, kita tetap startnya dari pojok sini ya, karena metode NWC. Gudang A memiliki kapasitas penyimpanan berapa? Oh, 50. Sehingga kita isi di sini adalah dari pabrik W sebesar 50. Ya, sebesar 50. Nah, kalau ini 50, padahal kapasitasnya 90, maka dia tersisa. Ya. Kalau gudang ini sudah penuh ya, karena diisi 50. Dia akan tersisa berapa? 40, maka dia dilempar ke gudang B. Jadi pabrik W ini menyimpan 50 di gudang A dan 40 di gudang B. Ya, totalnya sehingga 90. Nah, dari situ kita lihat gudang B ya, kapasitasnya berapa? Kapasitasnya 110. Padahal tadi sudah masuk 40 ini ya. Sehingga kita lihat, oh, pabrik W kan sudah habis. Pabrik H ini memiliki kapasitas berapa? Oh, 60 ya. Oke, kita masukkan ke gudang B. Ya, gudang B ini 60. Sehingga total di gudang B berapa? 40 tambah 60. Masih ada 10 yang kosong. Sehingga 10 ini diambilkan dari pabrik P, yaitu 10. Sehingga totalnya berapa? 110. Ya. Nah, kemudian karena sudah dimasukkan ke gudang B10, ini pabrik P memiliki 50, maka sisa 40 dilempar ke gudang C. Ya. Jadi ini adalah metode NWC dicatat. Jadi hanya dari atas ini ya. Dari kiri atas ke kanan bawah jalurnya. Tidak melihat apa? Tidak melihat biaya ini, tidak melihat. Nah, sehingga dengan metode NWC ini biaya yang dikeluarkan berapa? Oh, biaya yang dikeluarkan berarti 50 dikali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ya, ditambah 10 kali 10 ya, ditambah 40 kali 19. Totalnya adalah 3.260. Nah, ini menggunakan metode NWC. Ya, tentu menggunakan metode NWC ini akan optimalisasi dari biaya akan lebih tinggi daripada mungkin nanti dengan metode biaya terkecil. Ya. Nah, kita lihat biaya terkecil. Kalau kita memandang biaya terkecil ya. Kalau kita memandang biaya terkecil, maka akan kita prioritaskan ke biaya mana. Kita mulai dari biaya mana yang paling kecil ya.
kita buat tabel sama, ya. Kemudian kita tulis sama, ya. Kita isi, ya. Yang di lingkaran ini adalah isian kita. Pabrik W, dia memiliki kapasitas 90, ya. Nah, akan kita lihat dulu, ya. Biaya mana yang paling kecil? 20, 15, 25, 5, 20, 10, 10, 8, 19. Oh, ternyata biaya yang paling kecil adalah Rp5 ini. Dari mana? Oh, biaya dari pabrik W ke gudang B. Sehingga kita limpahkan semua, ya, kapasitas pabrik, semua produksi pabrik ini ke gudang B. Ya. Jadi 90 kita limpahkan semua ke gudang B. Nah, 90, ya. Sehingga sudah habis ini pabrik B, ya. Pabrik B, ya. Kemudian gudang B kurang berapa? Pabrik B kurang 20, ya. Karena 110 ini, ya, kurang 20. Nah, kita letakkan di mana? Dibandingkan 20 dan 10, maka 10 ini yang paling kecil. Kita letakkan di sini. 20 di sini. Nah, oke, ya, ini sudah oke. Kemudian kita lihat lagi, ya. Oh, terkecil lagi ini 10, ya. Kita masukkan lagi sini pabrik. Nah, karena kapasitasnya 40, kita masukkannya ya cuma 40. Sisa 20, ya. 20 otomatis kita masukkan ke sini, ya. 15, ya. Karena kalau dimasukkan ke sini juga enggak mungkin karena sudah melebihi nanti, ya. Nah, kemudian yang lain kita PP ini menyesuaikan 30. Kenapa tidak 8? Ya, karena setarnya kita dari 5 di sini, ya. Yang paling kecil. Sehingga biaya yang dikeluarkan berapa? 90 kali 5, ya, 90 kali 5. 20 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10 sama dengan 2.400. Ini adalah menggunakan metode biaya terkecil, ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita lakukan optimasi, ya, tadi optimasi mengoptimalkan tabel ini menggunakan dua metode tadi, metode stepping stone dan metode NWC. Nah, silahkan nanti metode stepping stone dan metode MODI, ya. Tabelnya dari mana? Tabel dari NWC. NWC kita sesuaikan nanti optimal. Kita optimalkan, ya. Ini akan kita videokan lebih lanjut. Oke. Sementara kita cukupkan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.